Syiar TV. Di subscribe, like, komen, and share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimun la yumalu simahu tanazza'un qul wa fil waniyatin fi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbina jahli wa hayratin faya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa maqlati rabbana innana nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram lillahi ta'ala bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kemarin kita baru nyampe pembahasan sampai kalimat bima unzila, dari kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ma di sini dan ma yang ini tidak akan kita bahas lagi ya, karena sama ya. Ngulas sedikit. Harus kita ingat bahwa mad itu terbagi menjadi dua. Satu mad tabi'i, dua mad far'i. Mad tabi'i itu adalah ma la yatawaqqafu lahu ala sababin. Kalimat yang sesudah huruf mad tidak menunggu terhadap sebab, baik sebab hamzah maupun sebab sukun. Sedangkan mad far'i sebaliknya dari mad tabi'i, ma yatawaqqafu lahu ala sababin. Kalimat yang sesudah huruf mad menunggu terhadap sebab, baik sebab hamzah atau sebab sukun. Hamzahnya bisa di satu kata atau dua kata. Sukunnya juga bisa sukun asli dan sukun aridi. Baik sukun asli maupun sukun aridi atau hamzah di satu kata atau di dua kata, itu termasuk kelompok mad far'i. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wahu. Sekarang akan membahas tentang unzila, nun sukun sekarang. Nun sukun berhadapan dengan zai. Nah, sebelum kita lebih jauh, harus tahu dulu kedudukan nun sukun. Bahkan harus bisa membedakan antara nun sukun dan tanwin. Karena secara hakikatnya tanwin itu adalah nun sukun juga. Cuma beda dalam tulisannya, diucapkannya sama. Di antaranya nun sukun, bedanya antara dengan tanwin adalah nun sukun adanya di tulisan dan diucapkannya, sama nun sukun. Sedangkan tanwin cuma diucapannya saja. Dua, nun sukun adanya di awal dan di akhir kalimat. Sedangkan tanwin adanya hanya di akhir kalimat saja. Tiga, nun sukun adanya di kalimah fi'il, isim, fi'il, dan haraf. Sedangkan tanwin adanya khusus di kalimah isim saja. 3.
Nah, ini nun sukun ada di tengah kalimat. Unzila. Tengah kalimat. Nun sukun berhadapan dengan zai di sini hukum ikhfa bagian yang keempat. Artinya hukum nun sukun dan tanwin bagian yang keempat itu adalah hukum ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya menyamarkan nun sukun. Ulangi lagi. Ikhfa itu adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin apabila berhadapan dengan huruf yang 15. Saya ulangi, dan memakai dengung. Ditahan selama 3 harokat cara bacanya. Cara bacanya nun sukun atau tanwin ditekan langsung di huruf ikhfa-nya, kemudian memakai dengung. Menahan dengungnya itu adalah selama 1 alif setengah atau 3 harokat. Unzila min qablik. Zai unzi. No. Ada langsung di huruf zainya. Kita buktikan bahwa unzila adalah hukum ikhfa bagian keempat dari hukum nun sukun dan tanwin. Berdasarkan keterangannya, warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'u hukum bagian keempat dari hukum nun sukun dan tanwin. Al ikhfa'u hukum ikhfa indal fadili, pendapat atau mungguh ulama yang luhung ilmunya. Minal hurufi, apabila menghadapi huruf ikhfa. Wajibun lil fadili, maka pendapat ulama yang ilmunya tinggi, yang mempunyai ilmu adalah wajib diikhfakannya. Artinya wajib menyamarkan nun sukun dan tanwin. Mana huruf yang harus disamarkan, nun sukun dan tanwin yang harus disamarkan itu? Yaitu ada 15. Ini keterangannya. Harus hafal semua. Fi khamsatim min ba'di asyri ramzuha is fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad zamantuha. Ar-rabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad zamantuha. Fi khamsatin, di 5 huruf, min ba'di asin sesudahnya 10 berarti 15. Ini ramzul bahama, penyempurnaan adom.
Fikil mihadal baiti, dalam kalimat ini bait qad zamantuha, telah menazamkan kaula, kata ulama, terhadap itu yang 15. Mana yang 15 itu? Sib dasana kam jadasah sun qad sama. Harus hafal. Sib dasana kam, dia ambil awal huruf yang awalnya. Sibda sana kam jada syahsun qad sama. Sibda sana kam jada syahsun qad sama. Zid fitu qada zali Sibda sana kam jada syahsun qad sama. Dum thayyiban, sampai lupa. Dum thayyiban zid fi tuko do zolima. Sibda sana kam jada syahsun qad sama. Dum thayyiban zid fi tuko do zolima. Sib berarti sod, za berarti za yang diambilnya, sana sa, kam kaf, jada jim, syahsun sa, qad qofnya sama sin, dum dalnya, thayyiban toknya, zid zai, fi tak fa-nya, tuko taknya, do dodnya, zolima dan zo. 15 ini. Ayo bareng baca. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad zamantuha. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama. Dum thayyiban zid fi tuqa da zalima. Jadi sambil tiduran baca pakai nadoman, cepat bisa. Nah, mana yang 15 itu? Yang 15 itu adalah huruf ikhfa. Nah, yang 15 itu disebut ikhfa hakiki, ya. Huruf yang 15, huruful khamsata asyar, hurufu khamsata asyar, huruf yang 15 ini disebut ikhfa hakiki. Disebut kata anak-anak itu disebut ikhfa hakiki. Ingat, hukum ikhfa yang bagian keempat dari hukum nun sukun dan tanwin disebutnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu adalah hurufnya ada 15. Nah, yang 15 dibagi menjadi 3 bagian. 1 hakiki akrob, artinya menyamarkannya itu adalah lebih dekat. Artinya nun sukun dan tanwin itu berhadapan dengan huruf ikhfanya, itu dekat makhrajnya itu. Nah, hurufnya ada 3, ta,
to, dal. Ta, to, dal. Ikhfa hakiki akrob yang pertama menyamarkannya itu adalah lebih dekat. Artinya makhrajnya nun sukun dan ta, to, dal itu adalah dekat. Kuntum antu nun di torfulisan, ta, to, dan dal juga sama torfulisan. Kuntum ing, nah, dalnya seperti lafad into, nah, intoratuhum dan selanjutnya. Yang kedua, ikhfa hakiki ausat. Ausat ini udah mau habis. Ganti ya. Ikhfa hakiki ausat artinya menyamarkan nun sukun atau tanwinnya itu adalah pertengahan, dekat tidak, jauh tidak. Nah, karena ini banyak, ambil dulu yang sedikit. Tadi huruf ikhfa itu ada 15, huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Nah, ada 15, diambil 3, berarti tinggal 12 lagi. Yang duanya diambil yang paling sedikit, yaitu ab'ad. Ikhfa hakiki ab'ad. Nah, huruf ikhfa hakiki ab'ad ada 2, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Arti ab'ad itu lebih jauh. Artinya antara makhraj nun sukun dan tanwin satu aja ambil, karena tanwin itu adalah tadi juga nun sukun. Makhrajnya nun sukun dan huruf makhrajnya qaf dan kaf itu adalah jauh. Buktikan. Nun sukun makhrajnya dari taraful lisan, ujung lidah, sedangkan qaf dan kaf makhrajnya dari aqsal lisan, pangkal lidah. Nah, makanya ini cuma bedanya kalau qaf aqsal lisan fauku, kalau kaf aqsal lisan tahta mahroji qaf qalilan, di bawah mahrojnya qaf sedikit. Cuma tetap dari pangkalnya lidah yang nyambung nempel ke tenggorokan yang paling atas disebut. Nah gini, posisinya seperti ini. Yang di sini torful lisan, wastul lisan, ya di sini aqsal lisan. Aqsal lisan nyambung ke tenggorokan yang di sini disebut adnal halqi. Adna di sini, yang hurufnya kho dan goin. Maka dalam anak-anak itu apa namanya, buku ikronya itu, cobalah bedakan di antara huruf kho dan ko, go dan ko. Nah, bedakan huruf kho dan ko. Kenapa? Berdekatan makhrajnya. Aqsal lisan dan adnal halqi. Nah, jadi ab'ad itu adalah lebih jauh makhrajnya nun dan qaf dan kaf. Karena jauh maka dinamakan ikhfa hakiki ab'ad. Maka dengungnya juga di dalam mingko, dalam mingkum ke eng. Nah, jadi yang eng itu bukan dulu kalau kita terima itu eng itu ikhfa itu ke eng, nah, gitu kata orang tua. Salah, bukan ke eng. Yang eng itu cuma 2, qaf dan kaf. Selain itu nempel. Ini juga nempel sama. Hasil menempelkan nun sukun atau tanwin ke qaf dan kaf, keluarlah eng. Mingko, mingkum. Ini mah tidak. Manza, enggak eng. Ambil 2, tinggal udah 5 lagi. Udah 5, tinggal 10 lagi. Yang 10 berarti termasuk ikhfa hakiki ausat. Mana yang 10 itu? Sa, jim,
Sebatas saja. Za, zai, sin, shin, sod, dod, zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fa 10. Nah, di sini masuk unzila. Sa, ja, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, dan fa. Jadi ini mah antara nun sukun, tanwin, dan huruf yang 10 ini adalah tengah-tengah. Ini keluarnya dari tengah-tengah lidah semua. Cuma ada yang tengah-tengahnya, ada yang ke samping seperti do, ke tengah agak-agak ke samping. Dod itu, zo, agak ke tengah. Nah, jadi kesimpulannya ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15, yang 15 dibagi menjadi 3 bagian. 1 ikhfa hakiki akrob, hurufnya ada 3, ta, ko, dan dal. 2 ikhfa hakiki ausat, hurufnya ada 10, sa, jim, za, zai, sin, shin, sod, bod, zo, dan fa. 3 ikhfa hakiki ab'ad, yaitu kof dan kaf. Berarti di lafaz unzila itu hukumnya ikhfa hakiki ausat. Masih ada waktu? Lanjut. Udah paham ini? Itu berarti baca unzila atau? Ya, nekan ke zai. Unzila. Nah, gitu. Jadi ingat-ingat cara mengucapkan atau mempraktekkan ikhfa itu adalah nun sukun dan tanwin itu nempel di huruf ikhfa-nya. Tapi mirip ke akrobi ya? Unzila. Mirip ke abad apa? Ming. Nah, ke kaf agak mirip, tapi kalau kaf mah minkum. Ini akrob yang 3 huruf itu. Yang mana? Yang ausatnya ini lebih mirip ke akrob. Nunnya agak sedikit jelas ditahan gitu. Nahan, semua ditahan. Nun sukun dan tanwin itu semua ditahan, cuma nahannya di huruf ikhfa-nya. Itu. Yang sebelah sini aja ya tadi. Cuma ini doang. Ab'ad. Ab'ad. Qaf dan kaf. Selain itu tidak ke eng. Ada pertanyaan. Jadi ini huruf-huruf yang harus ditahan. Wah, ingat-ingat. Huruf-huruf yang harus ditahan itu berarti dengung di situ, ada dengung. Nah, jadi huruf yang 28 yang diambil yang paling sedikit supaya bisa hafal. Ada yang ditahan, ada yang tidak. Huruf 28 itu dihukum nun sukun ini, bukan dihukum yang lain. Dihukum nun sukun dan tanwin, ada yang harus ditahan, ada yang tidak. Wah, masukin ke hati. Dihukum nun sukun dan tanwin, cara bacanya itu ada yang ditahan, artinya harus memakai dengung, menahan dengungnya itu selama 3 harokat. Ada yang tidak ditahan, artinya dijelaskan, yaitu yang di huruf yang 8. Jadi yang paling sedikit ini 8. Huruf izhar 6, tambah huruf idgham bila guna, lam dan ro, hamzah ha, ain ha, kho dan goin, tambah lam dan ro. Yang 8 ini bila gunah tidak boleh ditahan, artinya tidak boleh memakai dengung. Selain itu berarti yang 28 diambil 8, tinggal 20 lagi. Yang 20 berarti harus ditahan semuanya. Apa saja? 1 dihukum idgham biguna, 2 dihukum iklab, 3 dihukum ikhfa. 15 tambah 4 19 tambah 1 iklab 20 pas. Oh, paham semua? Mudah tuh ini sebetulnya ilmu tajwid itu. Itu caranya, tidak merubah makna, tidak. Kalau cuma tetap salah gitu. Minimal kalau 2 harokat oke, masih bisa.
Karena ulama berpendapat minimal 2 harokat. Cuma dalam prakteknya harus beda panjang antara dua mad tabi'i dan guna. Nah, untuk membedakannya itu maka untuk guna adalah ditambahin itu panjangnya. Paling panjang guna adalah 3 harokat. Tidak boleh lebih lagi. Tidak boleh lebih. Berubah mana enggak? Tidak, cuma tetap salah. Jadi salah itu disebut lahan al-lahnu. Lahan terbagi 2. 1 lahan khofi, 2 lahan jali. Lahan khofi artinya la mukhili bil makna, tidak merusak arti. Tidak ada yang tahu terhadap kesalahan yang khofi, yang samar, kecuali orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Qur'annya. Ketahuan, ini salah nih baca Qur'annya nih. Sok, coba bisa rasakan. Matobi, oh ini kepanjangan ini. Oh ini dengungnya tidak memakai dengung ini. Harusnya pakai dengung. Ketahuan. Walaupun umumnya tidak hafal kita sama sekali Al-Qur'annya. Pas hukum itu manza. Oh itu nun sukum berhadapan dengan za. Kenapa dia enggak pakai dengung? Salah ini. Refleks langsung. Man amana, man aman. Oh ini salah ini. Harusnya nun sukun berhadapan dengan hamzah itu adalah izhar. Kenapa ini ditahan? Salah berarti. Tuh. Tidak merusak makna, tidak. Cuma tetap salah. Kalau lahan jali itu yang kalau oleh mata kelihatan, oleh telinga kedengaran. Jangankan orang yang khos, orang yang pintar, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, sekalipun orang yang awam juga tahu bahwa itu bacaan salah. Jali namanya. Nah, dengan jali merusak makna, al-mukhilu bil makna. Kesalahan jali itu yang merusak makna. Contoh an'amta dibaca an'amtu. An'amtu, salah itu. Atau an'amti, salah. Berubah makna. Kalau siratal ladzina an'amta, yang telah engkau memberi nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amtu, yang telah aku memberi nikmat. Jadi saya jadinya salah itu. Nah, itu lahan jali. Ada imam yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi k-nya itu malah matobi, dia enggak berhenti, cuman ada matobinya di situ. Dipanjangin. Nah, kalau panjang berubah makna. Berubah. Jadi gini. Kalau huruf yang dipendek harus dibaca pendek, dipanjangin jadi berubah makna. Contoh ka kuma kum. Jadi berdua. Ka engkau. Ka berdua kamunya, berduanya. Ka itunya. Jadi tasniyah. Nah, salah. Jadi termasuk memanjangkan yang pendek itu ziyadatul harfi, menambahkan huruf. Seolah mad itu adalah menghadap ada huruf mad berarti kalau berarti menambahkan huruf. Kalau sengaja menambahkan huruf dalam kitab Sulamut Taufik adalah murtad termasuknya. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja karena ketidaktahuan, dosa karena tidak tahunya, artinya tidak belajarnya itu. Tapi artinya apa itu? Kalau iya karena ada juga begini, orang biasanya orang persatuan itu. Iyyaka na'budu. Nah, supaya menurut mereka antara kalau kana budu bisa diartikan begini mereka itu. Nah, kana budu. Kalau disambungin iya kana budu. Iya satu kalimat. Kana budu seperti ibadah kami. Nah, ada kap dia kalau disambung menurut mereka adalah litasbih. Artinya menyerupakan seperti ia kepada engkau, ia hanya kana budu seperti kami beribadah. Nah itu artinya, maka mereka bacanya iya supaya tidak diartikan kapli tasbih seperti, maka dipisahin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar apakah salah bahasa gitu? Salah. Tidak termasuk kapli tasbih, litasbih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Justru kalau iyyaka na'budu timbullah imalah. Bukan imalah, apa namanya? Saktah. Oh iya, saktah. Jadi saktah. Saktah itu berhenti sebentar tanpa suara dan tanpa napas. Iyyaka
na'budu. Salah. Saktah cuma di 4 tempat. Ini dia baca seperti itu. 4 tempat itu kalau pendapat riwayat qiraat Imam Asim, riwayat Hafs. Adapun yang lain mah banyak. Contohnya wabil akhirati hum yuqinun. Di sini ada saktah. Wabil akhirati menurut qiraat yang lain. Jangan terlalu jauh gitu mah. Jadi kalau pembaca, karena kita belajar Hafs ini riwayat Hafs, kalau dipisahkan iyyaka na'budu timbul atau terjadi saktah, maka bacaan seperti itu adalah salah. Paham? Kalau itu sih enggak sakta, cuman iya karena Kalau dipanjangin salah juga. Kalau tidak dipanjang, tidak sakta berarti dipanjangin, salah tetap. Iya. Ada lagi? Nah, pas. Berarti kita akan membahas besok. Ini udah, ini satu kalimat udah. Nah, tinggal ini ilaik belum? Ilaik. Ada yang pertanyakan? Selain ini, yang penting sedikit-sedikit masuk ke hati, kemudian dipraktekin cara bacanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan tasdik. Shadaqallahul azim. Allah